Resmi dua bansos di bulan Juli dihapus. Jadi untuk kedua bansos ini jangan diharapkan lagi akan disalurkan di bulan Juli. Namun pun ada beberapa bansos diteruskan dan ini ditetapkan oleh pemerintah dan tercatat sedikitnya 4 bansos yang cair di bulan Juli. Simak terus informasinya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe channel Info Bansos untuk mendapatkan berita terupdate seputar pencairan bansos dan subsidi pemerintah untuk warga negara Indonesia. Sesaat saya akan kembali setelah intro berikut ini. Hari Raya Idul Adha sudah kita lewati dan sudah kita rayakan. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan ke-7 atau bulan Juli 2023 ya teman-teman. Nah, di bulan Juli ini agenda penyaluran apa saja Kak yang masih tersisa? Karena terdapat 2 bansos yang tidak lagi disalurkan di bulan Juli ini. Oleh karena itu simak videonya hingga tuntas. Kita mulai 4 bansos yang dicairkan mulai Senin 3 Juni hingga akhir bulan. Nah, teman-teman, kehadiran bansos dirasa cukup membantu masyarakat kurang mampu selama ini karena dapat membantu untuk belanja sembako dan dapat meringankan beban ekonomi di tengah naiknya harga-harga komoditas pangan sebagai dampak dari inflasi. Nah, oleh karena itu tidak heran jika pemerintah hingga di bulan Juli ini masih ada bansos yang dipertahankan. Namun ada pula yang sudah dicoret dan tidak dilanjutkan lagi. Adapun 4 bansos yang cair hingga akhir Juli adalah sebagai berikut. Bansos pertama, BLT Kemiskinan Ekstrim. BLT ini sebelumnya dikenal Bantuan BLT Dana Desa. Namun, penamaan bansos ini mengalami perubahan seiring dicabutnya masa PPKM di akhir Desember 2022 kemarin. BLT Kemiskinan Ekstrim ini diberikan pemerintah kepada para penerima manfaat untuk menanggulangi masyarakat miskin ekstrim. Selanjutnya teman-teman, bantuan kedua, bantuan prakerja. Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk memberikan pengembangan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan juga pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Seperti yang telah diketahui bahwa program Kartu Prakerja Gelombang 56 sudah resmi sejak tanggal 30 Juni 2023. Informasi mengenai pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 56 ini diumumkan secara langsung melalui akun Instagram resmi Kartu Prakerja @prakerja.go.id. Bagi teman-teman yang belum berhasil lolos dalam seleksi sebelumnya, ada kesempatan kedua untuk mencoba mendaftar dalam Kartu Prakerja Gelombang 56 ini. Nah, teman-teman, program Kartu Prakerja ini menjadi salah satu yang dinantikan banyak khalayak setiap bulannya. Nah, adapun insentif Kartu Prakerja terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama insentif biaya mencari kerja sebanyak 1 kali sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua, insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 yang diberikan paling banyak 2 kali. Saat ini program Kartu Prakerja telah sampai pada gelombang 56 yang telah dibuka dari tanggal 30 Juni 2023. Dan bagi yang lolos, maka pencairannya di bulan Juli ini. Dan spesialnya, untuk bantuan prakerja ini sudah bisa ikut menjadi peserta dari KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, oleh karena itu, bagi keluarga dari penerima manfaat PKH dan BPNT ataupun yang sudah terdata dalam DPKS, merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu, pembukaan prakerja gelombang dibuka setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya, teman-teman, untuk bansos ketiga adalah bansos PIP atau Program Indonesia Pintar. Ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada para peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jika menilik data yang ada, pemerintah telah mengalokasikan dana PIP untuk jenjang SD hingga SMA
atau SMK sebanyak 14 juta lebih siswa. Pada awal bulan Juni hingga Juli 2023 masih ada pencairan bantuan sosial atau bansos dari program Indonesia Pintar atau PIP, yaitu pada termin kedua di tahun 2023. Sampai saat ini, kuota yang tersisa untuk dana PIP 2023 yakni sebanyak 7.511.441 siswa SD hingga SMA SMK. Adanya kuota yang tersisa, kemungkinan besar dana PIP akan terus disalurkan ke siswa SD hingga SMA SMK yang telah ditetapkan. Penyaluran bantuan pendidikan tersebut dilakukan setelah siswa melakukan aktivasi rekening PIP. Artinya siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang sudah dinyatakan diterima sebagai peserta program PIP 2023 dan diharapkan sudah aktivasi rekening sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk penerima di bulan Juli ini adalah bagi siswa kelas 6, kelas 9, kelas 12 yang dinyatakan sebagai penerima surat keputusan SK nominasi penerima PIP yakni sampai tanggal 30 Juni 2023. Selanjutnya teman-teman, bansos yang cair di bulan Juli adalah BPNT. Nah, untuk BPNT yang dicairkan di bulan Juli ini adalah BPNT yang mana pencairannya melalui kartu KKS. Nah, untuk di bulan Juli ini, pencairan BPNT itu merupakan kelanjutan dari pencairan untuk alokasi Mei dan Juni, di mana sebelumnya di bulan Juni belum cair merata, sehingga pada bulan Juli ini itu diprediksikan penyalurannya dimaksimalkan. Namun, untuk BPNT alokasi Juli dan Agustus sepertinya belum ada tanda-tanda dicairkan di bulan Juli ini. Pasalnya, pemerintah harus menuntaskan dulu penyaluran sebelumnya. Selanjutnya untuk bantuan PKH di bulan Juli ini, sebagaimana BPNT Mei dan Juni masih tetap akan disalurkan di bulan Juli. Namun PKH dan BPNT akan cair pada Juli 2023, itu melanjutkan penyaluran di bulan Juni 2023 untuk tahap kedua PKH. Dan untuk penyaluran PKH yang tersisa di bulan Juli ini, di mana daftar penerimanya adalah berdasarkan data bayar SP2D PKH tahap kedua termin keempat yang disalurkan di PT Pos dan juga 3 bank anggota Himbara yakni BRI, BNI, dan juga BSI. Tidak termasuk Bank Mandiri, teman-teman. Nah, untuk penyaluran PKH Juli 2023 merupakan penyaluran PKH tahap 3 di mana jadwal pencairannya mulai Juli, Agustus, hingga September. Jadi, kami ulangi kembali, untuk PKH tahap 3, jadwal pencairannya itu mulai Juli, Agustus, hingga September. Namun belum ada info resmi untuk selanjutnya. Nah itu ya teman-teman, ada 4 bansos yang masih disalurkan di bulan Juli ini. Selanjutnya ada 2 bansos yang sudah berakhir di bulan Juni dan di bulan Juli ini tidak lagi disalurkan. Yaitu yang pertama, bantuan beras 10 kg. Bantuan beras 10 kg ini telah disalurkan oleh pemerintah untuk para keluarga penerima manfaat. Perlu diketahui bahwa bantuan beras 10 kg ini diberikan dalam waktu 3 bulan untuk alokasi bulan Maret yang dicairkan bulan April kemarin. Dan untuk tahap kedua, alokasi April dicairkan di bulan Mei dan alokasi bulan Mei dicairkan hingga akhir bulan Juni. Jadi, total bantuan yang diterima oleh KPM atau keluarga penerima manfaat sebanyak 30 kg. Dan total penerima sebanyak 21,3 juta KPM. Dan selanjutnya, bantuan yang dihapus juga adalah bantuan telur dan daging ayam, teman-teman. Bantuan sosial atau bansos berupa telur dan daging ayam ini yang diberikan pemerintah dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, khususnya bagi keluarga rentan stunting atau KRS. Pemerintah juga membagikan bantuan berupa telur ayam dan daging ayam. Jadi bantuan berupa telur ayam dan daging ayam ini juga telah diberikan kepada KRS atau keluarga rentan stunting yang di dalamnya ada ibu hamil atau anak usia dini yang namanya masuk dalam BKKBN. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, untuk penyaluran bantuan pangan yang berisi daging ayam dan telur yang dibagikan mulai pertengahan bulan April hingga akhir Juni, sehingga penyalurannya di bulan Juli sudah ditutup.
Baik teman-teman, demikian 2 bansos di bulan Juli dihapus dan tercatat sedikitnya 4 bansos yang cair di bulan Juli. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Silahkan berikan komentar pada kolom yang tersedia di bawah video. Saya Amran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.